Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Amanda dengan NIM 1001181825028 dari Peminatan Epidemiologi 2020 akan membagikan tutorial untuk melakukan analisis data survei, yaitu Complex Sample Analysis. Data yang akan kita gunakan pada analisis kompleks sampel ini yaitu data SDKI tahun 2017. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis kompleks sampel yaitu yang pertama, membuat normalisasi bobot. Normalisasi bobot ini perlu dilakukan untuk mencari bobot baru dari dataset. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk bobot lama, yaitu pada variabel V005 atau Women's Individual Sample Weight, merupakan bobot lama dari kuesioner ini. Selanjutnya kita cari normalisasi bobot atau bobot baru, yaitu dengan mengklik menu transform, lalu klik compute variable. Pada target variabel, teman-teman dapat memasukkan nama variabelnya, yaitu bobot normalisasi. Selanjutnya itu pada bagian numeric expression, kita masukkan variabel V005 tadi, lalu kita bagi dengan nilai 1 juta, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini akan muncul variabel bobot normalisasi yang baru, itu di bagian paling bawah. Setelah melakukan normalisasi bobot, maka langkah yang kedua yaitu membuat plan untuk analisis pembobotan atau site plan kompleks sampel. Untuk membuat plan analisis pembobotan, kita dapat mengklik pada menu Analyze, lalu kita pilih kompleks sampel, lalu kita pilih Prepare for Analysis. Selanjutnya itu ada Create a Plan File, lalu klik Browse. Selanjutnya teman-teman dapat memasukkan nama filenya itu bebas. Kalau di sini saya akan masukkan nama filenya yaitu tutorial UAS. Selanjutnya kita klik save, lalu kita klik next. Nah, di sini kita masukkan pada bagian stratanya itu V024 atau variabel province. Lalu pada bagian klasternya kita masukkan V021 yaitu variabel primary sampling. Selanjutnya itu pada bagian sample weight kita masukkan bobot normalisasi baru yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya kita klik next, lalu klik next lagi. Tandanya berarti plan untuk pembobotan berhasil dibuat. Setelah membuat plan untuk analisis kompleks sampel, selanjutnya kita melakukan analisis univariat. Analisis univariat yang pertama ini kita akan lakukan pada variabel kategorik. Tujuannya untuk mengetahui proporsi ibu yang melahirkan dengan proses operasi sesar. Adapun langkah untuk melakukan analisis univariat pada variabel proporsi ibu yang melahirkan melalui proses sesar itu dengan cara mengklik pada menu Analyze, lalu kita pilih Complex Sample dan kita pilih frekuensi, karena di sini variabel yang akan dianalisis merupakan variabel kategori. Selanjutnya kita pilih Browse dan kita pilih plannya tutorial UAS, lalu kita klik Continue. Selanjutnya pada frekuensi tabel kita masukkan variabel M17. Lalu pada menu statistik kita harus centang, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian hasil analisis akan muncul pada bagian output. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya interpretasi dari output tersebut yaitu dari analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa mayoritas ibu tidak melahirkan melalui proses operasi sesar, yaitu dengan proporsi sebesar 82,9%.
dan yang melakukan proses operasi sesar sebesar 17,1%. Lalu selanjutnya kita masih melakukan analisis univariat, namun ini untuk variabel numerik. Nah, di sini kita akan mengetahui rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan. Di sini kita akan melakukan analisis univariat untuk variabel jumlah anak yang pernah dilahirkan. Adapun langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama kita bisa mengklik menu Analyze, lalu kita pilih Complex Sample. Selanjutnya kita pilih deskriptif karena variabel yang akan digunakan itu variabel numerik. Bagian ini kita masukkan variabel total anak yang pernah dilahirkan. Lalu pada bagian statistik kita centang bagian mean, lalu bagian standard error, confidence interval. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Selanjutnya hasil dari analisis ini akan muncul pada bagian output. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya interpretasi dari output tersebut yaitu diketahui dari analisis data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan yaitu 3 anak, dengan rentang jumlah anak yang pernah dilahirkan yaitu 3 hingga 4 anak. Selanjutnya kita lakukan analisis yang kedua yaitu analisis bivariat atau chi-square. Pada analisis ini kita akan mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan tindakan operasi sesar. Hipotesis dari analisis ini yaitu untuk H0 tidak terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan tindakan operasi sesar. Dan untuk H1 terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan tindakan operasi sesar. Lalu selanjutnya itu analisis bivariat pada 2 variabel kategorik. Adapun langkah untuk melakukan analisis bivariat yaitu dengan mengklik complex sample, lalu kita pilih cross tab. Selanjutnya klik continue dan pada rows kita masukkan variabel independent. Di sini kita akan masukkan variabel tipe tempat tinggal sebagai variabel independen, dan pada variabel kolom kita pilih variabel pernah melahirkan dengan operasi sesar sebagai variabel dependennya. Selanjutnya pada bagian statistik kita centang row persen, lalu confidence interval. Lalu juga kita centang test of independence, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Hasil dari analisis cross tab atau bivariat akan muncul pada bagian output. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya itu interpretasi dari output yang didapatkan, yaitu dari analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penduduk yang tinggal di desa mayoritas penduduknya tidak melahirkan dengan proses operasi sesar, yaitu sebesar 77,3%, sedangkan yang melakukan operasi sesar sebesar 22,7%. Dan untuk kelompok penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, mayoritas penduduknya juga tidak melahirkan dengan proses operasi sesar, yaitu sebesar 88,1%, sedangkan yang melakukan operasi sesar itu sebesar 11,9%. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya interpretasi dari output, yaitu dari analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari alfa 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan tindakan operasi sesar. Lalu analisis selanjutnya yang kita lakukan yaitu uji regresi linear yang tujuannya untuk mengetahui beda rata-rata. Di sini analisis yang akan kita lakukan yaitu untuk mengetahui uji beda rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan dengan lokasi tempat tinggal. Hipotesis dari uji ini yaitu H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan
antara penduduk desa dan penduduk kota. Lalu untuk H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan antara penduduk di kota dan di desa. Adapun langkah untuk melakukan uji regresi linear itu dapat kita lakukan dengan mengklik menu Analyze, lalu kita pilih Complex Sample, dan kita pilih General Linear Model. Klik Continue. Pada dependent variable kita masukkan variabel dependentnya, yaitu kita masukkan variabel total children ever born. Lalu pada faktornya itu kita masukkan independent variable yang bersifat kategorik. Di sini kita pilih variabel tipe tempat tinggal. Lalu selanjutnya pada bagian statistik kita centang. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Lalu hasil dari analisis regresi linear akan muncul pada bagian output. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Interpretasi dari output ini yaitu dari analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari alfa yaitu 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan antara penduduk di kota dan di desa. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu untuk interpretasi nilai R-square yaitu hasil analisis diperoleh R-square sebesar 0,009. Artinya, model regresi dapat menjelaskan pengaruh lokasi tempat tinggal, yaitu desa dan kota terhadap jumlah anak yang pernah dilahirkan sebesar 0,9%. Sisanya sebesar 99,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Uji selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu uji regresi logistik. Pada uji ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi yang digunakan. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi yang digunakan. Untuk H1 terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Dan mengklik. Adapun langkah untuk melakukan analisis regresi logistik dapat kita lakukan dengan mengklik menu Analyze, lalu kita klik menu Complex Sample, lalu selanjutnya kita pilih Logistic Regression. Kita klik Continue, lalu pada dependent variable kita masukkan variabel dependentnya, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan sekarang. Selanjutnya pada faktor kita masukkan kepemilikan ponsel dan juga tingkat ekonomi. Lalu kita klik pada bagian statistik, kita centang. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Selanjutnya hasil dari uji regresi logistik akan muncul pada bagian output. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Interpretasi dari output ini yaitu dari analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari alfa yaitu 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi yang digunakan. Berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah dilakukan. Interpretasi selanjutnya yaitu hasil analisis diperoleh nilai McFadden pseudo R-square yaitu sebesar 0,024. Artinya model regresi dapat menjelaskan pengaruh tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi yang digunakan sebesar 2,4%. Sedangkan sisanya sebesar 97,6% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baiklah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.